sahabat, kali ini saya bersama anggota yang mengenakan baju oren-oren. Oke, Bagana. Kita akan mencari tahu apa itu Bagana sebenarnya, Komandan. Siap. Bagana itu singkatan dari Banser Tanggap Bencana. Bagana itu dari anggota Banser juga, cuman satuan khusus dari Banser itu Bagana, bukan hanya Bagana di Banser, tapi ada Balantas, terus ada juga Basada. Nah, ini salah satu satuan khususnya Banser ada Bagana di bidang kebencanaan. Oke, berarti terfokus untuk di bidang kebencanaan yang notabene-nya sudah dilatih ya, kemampuannya, termasuk alat-alat yang ada di depan saya ini. Dan kegiatan siang hari ini kita akan fokus di latihan apa? Oh iya, kebetulan ini saya sedang melaksanakan latihan, giat latihan bersama beberapa anggota Bagana untuk teknik panjat ataupun turun, karena sangat penting ya. Di sini kan ada beberapa penyelamatan, ada juga yang namanya vertical rescue, ada juga water rescue. Nah, salah satunya di sini saya akan latihan tentang vertical rescue dengan anggota-anggota yang pemula ataupun yang tidak tahu tentang vertical rescue. Oke, jadi mengenalkan untuk... Iya, mengenalkan untuk lebih pemantapan lah. Oke, pemantapan. Nah, biasanya kalau vertical rescue ini bisa digunakan, vertical rescue ini ketika ada terjadi seperti apa? Vertical rescue itu paling digunakan kalau penolongan itu di dalam tebing, di jurang, ataupun di sumur. Oke. Di sumur. Gawir gitu ya. Gawir. Terus apalagi di medan-medan tersulit lah. Yang intinya yang tidak bisa dijangkau dengan berjalan, tetapi harus ada peralatan, alat khusus. Nah, tentunya menarik sekali kegiatan kali ini, termasuk yang akan dilakukan oleh Bagana sendiri yang akan dilaksanakan vertical rescue di Pondok Pesantren Al-Hikmah Mugarsari, Kota Tasikmalaya. Di Bagana ini sudah ada anggota berapa? Alhamdulillah, anggota Bagana itu sekarang mempunyai 20 orang personil. Oke, untuk mengawali? Iya, untuk mengawalinya dulu. Dan insya Allah untuk kedepannya untuk lebih berkembang. Oke, ini sudah termobilisasi, mungkin ada hadir di tiap-tiap kecamatan atau hanya ada beberapa kecamatan? Sudah ada? Kemarin saya anggota itu setiap kecamatan, alhamdulillah ada sih. Ada perwakilan ya, ada perwakilan di tiap kecamatan. Nah, tentunya alat-alat yang digunakan ketika vertical rescue ini mungkin sebagian ya? Iya, sebagian. Di sini ada beberapa alat, tentunya ada juga yang sudah dipakai oleh para sahabat-sahabat anggota Bagana di sini. Mungkin Komandan bisa dijelaskan satu persatu di sini untuk memberikan edukasi untuk masyarakat. Nah, salah satunya mungkin untuk latihan ini kita dibutuhkan alat ini namanya tali karmantel. Ya. Oh, tali karmantel. Buat manjatnya atau turun. Oke. Berarti ini yang jadi utamanya ya? Iya, yang jadi. Oke. Selanjutnya? Dan ini ada tali webbing. Oke. Tali webbing. Kegunaan tali webbing itu ketika menyangkolkan, menyangkolkan ya, jadi bukan menyangkol, mengaitkan, ya, mengaitkan tali karmantel. Kalau di bahasa vertical rescue itu buat angkor. Oke. Ya. Selanjutnya, ini ada? Ini karabiner. Oke, karabiner ini sebagai pengunci juga ya? Iya, ada pengunci. Itu buat sistem ketika dibutuhkan peralatan naik atau turunnya. Nah, ini perbedaannya ini yang tadi apa? Ini karabiner. Kalau yang ini namanya figur. Perbedaan untuk kegunaan ini tersendiri seperti apa? Perbedaan kegunaan ini, kalau figur digunakan untuk turun. Oke. Untuk turun. Figur kalau ini untuk naik. Oke. Turun bisa, cuman kan karena kita ada alat ini, pakai alat. Oke.
berarti ini hanya untuk turun saja atau Ya, bisa naik? turun. Oke, turun. Selanjutnya ini ada tali. Nah, ini tali prusik. Oke, tali Yang prusik. tadi disebutkan Perbedaannya tali prusik dengan tali mantel. Kalimantan apa? Kalau tali prusik itu Dari diameter. yang tadi disebutkan kan buat naik. Oke. Nah, ini tali prusik ini buat naik. Ketika tali prusik sudah hubung sistemnya dengan tali karmantel, maka tali prusik ini kalau terbebani itu akan mengunci. Oke. Ya. Selanjutnya ada lagi. Oh ini ya, pasti meskipun kita masih latihan, tetapi P3K harus Iya, harus ada. harus ada ya. Ini untuk sangat jaga-jaga. diperlukan lah Oke, safety. safety ya. Oke, dan pasti sesuai dengan SOP standar Iya. operasi prosedurnya Iya, ya. betul. Nah, tentunya ada himbauan dari komandan mungkin untuk para sahabat-sahabat dari mitigasi bencana ketika ya harus seperti apa yang dilakukan oleh warga masyarakat mungkin agar tidak panik atau seperti apa? Untuk mitigasi bencana untuk sahabat-sahabat maupun untuk masyarakat, yang intinya kita itu harus mencintai alam, kearifan lokal itu harus dibenahilah ataupun diurus dengan benar, karena bencana alam itu kan tidak tahu kapan dan terjadinya mau kapan. Salah satunya itu mitigasi dengan melestarikan kearifan lokal, terus alam yang Dijaga, ya. yang dijaga. Justru kalau misalkan alam dirusak, ketika sepertinya ada pohon bambu terus dirusak ataupun pohon dirusak, ketika ada tebing, ya mungkin tahu semua juga ketika hujan deras akan berakibat potensi apa? Ya, pastinya longsor. Nah, yang untuk yang di gedung-gedung, saya titipkan kalau bisa bikin jalur evakuasi dan titik kumpul evakuasi itu sangat diperlukan. Ketika ada rapat ataupun musyawarah dengan orang-orang ataupun sahabat-sahabat, tidak begitu keluar harus jalan kemana, jalan Akses kemana. yang Nah, diambil itu. ya. Soalnya kan orang-orang itu kan tidak tahu tempat ini di mana jalur-jalurnya. Oke. Ketika ada perhatian atau jalur khusus evakuasi pasti tahu. Termasuk titik kumpul ya. Nah, di jalur kumpul itu seperti kan di wisata-wisata Pangandaran banyak yang namanya pelang evakuasi. Tetapi sangat diabaikan sebetulnya. Iya. Sangat banyak yang diabaikan. Hanya untuk ke sana bersenang-senang wisata, tidak melihat dulu jalur evakuasinya kemana. Yang seharusnya itu ya titip ya, ini titip yang seharusnya itu kita itu sebelum memasuki wisata ataupun berenang di laut, kita harus tahu dulu jalur evakuasinya kemana dan adanya di mana. Itu salah satu mitigasi kesiagaan atau respon cepat kita terhadap apa yang terjadi ya, apabila terjadi sesuatu yang tidak Baik, sahabat, tentunya ini menjadikan sebuah hal yang penting untuk kita dimanapun kita berada untuk selalu tetap waspada, karena dari ketika kita sudah siap, kewaspadaan sudah maksimal, itu bisa menjadikan salah satu kesempatan kita untuk bisa melangsungkan kehidupan kembali di masa yang akan datang, dalam artian bisa menyelamatkan dari satu bencana tersebut, mau itu gempa bumi, mau itu erupsi dan lain-lainnya. Terima kasih Komandan, selamat berlatih dan tentunya selalu memberikan edukasi tentang mitigasi bencana yang ada di lingkungan sekitar. Terima kasih. Siapa kita? Badan